Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra, bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat persidangannya masih si Rocky Gerung sebagai saksi ahli di persidangan Sugit Nur dan Bambang Tri. Tapi ini memanas sahabat-sahabat, karena memanasnya itu dari jaksa penuntut umum yang mencecar pertanyaan kepada Rocky Gerung, karena dia tidak terima sebenarnya. Kalau kita lihat, dia tidak terima beberapa pernyataan-pernyataan yang kadang menyudutkan si jaksa penuntut umum. Tetapi ada yang menarik sahabat-sahabat, sekaitan dengan bagaimana Rocky Gerung yang mengalihkan isu. Dia kan ahli filsafat, dia mampu mengalihkan isu. Misalnya pembahasan yang seharusnya kita bahas A, itu dia giring bagaimana publik bisa pindah untuk berdiskusi di sana, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, itu yang dia coba tanyakan jaksa, akhirnya muncullah perdebatan panas. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Baik, saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan sumber segala sumber hukum itu. Baik, enggak, saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra, bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan, dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun,
Tapi saya mau protes, kenapa negara ini terus-menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, pamer kemewahan. Dia protes, dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi, ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini Ya. aja, to the point aja, pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya merasa hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Enggak, gini ya. Konteksnya karena informasi tertutup, hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi disampaikan ahli. Ya. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar, tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana serunya dan perdebatannya ya. Nah, ini menjadi catatan besarnya sahabat-sahabat bahwa ternyata memang si Rocky Gerung ini karena mungkin ya didatangkan oleh pengacara si Sugino dan Bambang Tri, akhirnya dia akan mencoba setiap pertanyaan dari jaksa ini keluar dari substansi pertanyaan. Misalnya bagaimana dengan kondisi generasi kita, anak-anak misalnya ya, dengan mendapatkan informasi yang itu tadi, caci maki, bulian, kemudian fitnah, bohong, kemudian itu yang dinonton oleh anak-anak atau orang yang tanda kutip ya belum dewasa atau belum mampu menganalisa informasi dengan jernih. Seperti apa menurut pandangan Pak Rocky Gerung? Nah, ternyata Pak Rocky Gerung itu malah menyerang balik jaksanya. Tapi itu kan aneh, sahabat-sahabat. Padahal jaksa sebenarnya menginginkan adalah sebenarnya sumber informasi itu yang kalau terterima menjadi sebuah konsep pengetahuan. Itu yang dia maksud, sahabat-sahabat. Bagaimana dampak ya, atau konkretnya atau dalam ilmu filsafatnya, karena dia adalah ahli filsafat, ontologinya itu loh. Seperti apa itu faktanya di lapangan. Nah, itu di situ sahabat-sahabat. Kemudian seharusnya, tapi karena itu mampu menggiring opini, jadi di situ saya melihatnya secara pribadi, sahabat-sahabat. Dan juga misalnya kenapa pertanyaan itu dimunculkan, karena itu tadi ibu jaksa sebenarnya mau mendapatkan, kalau misalnya anak-anak mendapatkan pengetahuan itu, orang bilang biasanya aksiologinya itu loh di ilmu filsafat itu seperti apa itu. Nah, itu yang tidak ketemu, sahabat-sahabat. Karena kalau di ilmu filsafat itu kan orang pasti bicara lah 3 konsep besar itu, epistemnya, bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu yang tidak ditemukan sahabat-sahabat. Dan malah si Rocky Gerung itu keluar dari sebenarnya itu yang pertanyaan itu yang diharap oleh jaksa penuntut umum. Tetapi lagi-lagi karena dia tidak mau masuk ke dalam hal teknis, malah menyerah secara teori kepada
jaksa penuntut umum. Nah, mari kita cerna sahabat-sahabat seperti apa, dan pasti sahabat-sahabat akan punya persepsi dan pandangan yang lain. Bisa jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua seperti apa konsep-konsep pengetahuan itu, dan saya yakin ini menjadi bagian dari kesimpulan yang akan dijadikan sebagai rujukan majelis hakim dengan konsep-konsep filsafat ini. Nah, yang disayangkan adalah karena Rocky Gerung itu ngeles dalam menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.